Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bro Mintar. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang bab 10, yaitu penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam penyusunan anggaran. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Felix Daputra. Yang kedua, Beatrice Barayung. Yang ketiga, Bernadetta Amila Fauzi. Yang keempat, Evin Kristiani Putri. Yang kelima, Priska Priscilla. Yang keenam, Happy Dayana. Yang ketujuh, Margarita Lestari Emi. Definisi anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Anggaran merupakan suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang, yang ditetapkan dalam proses penyusunan program atau programming. Penyusunan anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja untuk jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif yang lain. Penyusunan anggaran atau budgeting seringkali diartikan sama dengan perencanaan laba atau profit planning. Mengapa perusahaan menyusun anggaran? Anggaran disusun oleh manajemen untuk dalam jangka waktu 1 tahun membawa perusahaan ke kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber daya tertentu yang diperhitungkan. Dengan anggaran, manajemen mengarahkan jalannya perusahaan ke suatu kondisi tertentu. Misalnya peringkat pangsa pasar kedua dalam industri, atau ke tingkat volume penjualan 10% di atas penjualan tahun anggaran yang lalu. Dengan pengorbanan sumber daya tertentu, tanpa anggaran, dalam jangka pendek perusahaan akan berjalan tanpa arah, dengan pengorbanan sumber daya yang tidak terkendali, atau at any cost. Proses penyusunan anggaran merupakan proses penyusunan rencana kerja jangka pendek, yang dalam perusahaan berorientasi laba. Pemilihan rencana kerja didasarkan atas dampak rencana kerja tersebut terhadap laba. Oleh karena itu, seringkali proses penyusunan anggaran disebut pula sebagai proses penyusunan rencana laba jangka pendek atau short run profit planning. Untuk memungkinkan manajemen puncak melakukan pemilihan rencana kerja yang berdampak baik terhadap laba, manajemen menggunakan teknik analisis biaya, volume, dan laba atau cost volume profit analysis. Dengan analisis biaya, volume, dan laba ini, informasi akuntansi diferensial memungkinkan manajemen melakukan pemilihan berbagai alternatif rencana kerja yang akan dicantumkan dalam anggaran. Setelah suatu rencana kerja dipilih untuk mencapai sasaran anggaran, manajemen yang berperan untuk melaksanakan rencana kerja tersebut memerlukan sumber daya untuk memungkinkan mencapai sasaran anggaran. Informasi akuntansi pertanggungjawaban mengukur nilai sumber daya dalam proses pengalokasian sumber daya kepada responsible manager. Karakteristik anggaran. Anggaran memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. 2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun. 3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. Yang keempat, usulan anggaran direview dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. 5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi tertentu. Yang keenam, secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. Karakteristik anggaran. Perakiraan memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, perakiraan dapat dinyatakan dalam satuan keuangan atau dalam satuan selain keuangan. Kedua, perakiraan dapat mencakup berbagai macam jangka waktu. Yang ketiga, penyusunan perakiraan tidak bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang diperkirakan. Yang keempat, perakiraan tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Yang kelima, perakiraan akan selalu dimutakhirkan atau update jika informasi baru menunjukkan perubahan kondisi. Yang keenam, penyimpangan dari yang diperkirakan
tidak dianalisis secara formal atau secara berkala. Satuan yang digunakan untuk menyatakan anggaran. Misalnya anggaran penjualan yang dibuat oleh manajer departemen pemasaran berisi kuantitas produk yang akan dijual dinyatakan dalam kilogram. Harga jual yang akan dibebankan kepada pembeli dinyatakan dalam satuan rupiah dan total pendapatan yang direncanakan dalam tahun anggaran dinyatakan dalam satuan rupiah. Perakiraan di lain pihak dapat dinyatakan dalam rupiah, misalnya cash forecast, atau dalam satuan lainnya misalnya sell forecast yang dinyatakan dalam unit produk yang dijual. Untuk penyusunan rencana laba secara efisien, anggaran tahunan harus diperpanjang jangka waktunya menjadi anggaran 18 bulan dengan menambah jangka waktu 3 bulan akhir periode anggaran yang lama dan tambahan 3 bulan pertama setelah tahun anggaran. Penambahan 3 bulan dari tahun anggaran sebelumnya dan 3 bulan dari tahun anggaran yang akan datang terhadap jangka waktu anggaran sekarang diperlukan untuk memungkinkan adanya masa transisi anggaran dari tahun ke tahun untuk memungkinkan dilakukannya berbagai penyesuaian atau adjustment yang diperlukan dalam perpindahan dari tahun anggaran yang satu ke tahun anggaran yang lain. Dengan demikian, jika digambarkan dalam garis waktu, maka akan nampak seperti pada gambar slide tersebut. Jangka waktu anggaran harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu anggaran harus dibagi ke dalam jangka waktu bulanan. Yang kedua, jangka waktu anggaran harus cukup untuk menyelesaikan produksi berbagai macam produk. Yang ketiga, jangka waktu anggaran harus mencakup satu siklus musim untuk bisnis yang bersifat musiman. Yang keempat, jangka waktu anggaran harus cukup panjang untuk memungkinkan pembelanjaan produksi di muka sebelum kebutuhan nyata. Yang kelima, jangka waktu anggaran harus sesuai dengan periode akuntansi keuangan untuk memungkinkan pembandingan antara hasil sesungguhnya dengan hasil yang dianggarkan. Perbedaan yang mencolok antara anggaran dengan perakiraan adalah adanya komitmen manajemen dalam anggaran. Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran atau role setting, yang setiap manajer dalam jenjang organisasi diberi peran tertentu untuk melaksanakan kegiatan dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. Untuk memungkinkan para manajer dalam melaksanakan peran mereka, setiap manajer memerlukan alokasi sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya modal, ataupun sumber daya uang. Alokasi sumber daya ke tangan para manajer diukur dalam satuan moneter standar. Dengan demikian, proses penyusunan anggaran yang berhasil adalah yang dapat menjadikan setiap manajer dalam organisasi perusahaan, meskipun persepsi yang jelas mengenai peran mereka masing-masing dalam mencapai sasaran anggaran. Persepsi yang jelas mengenai peran manajer dalam mencapai sasaran dapat diwujudkan jika dua syarat berikut ini terpenuhi. Yang pertama, sasaran anggaran diterima dengan jelas oleh manajer yang bertanggung jawab untuk mencapainya. Yang kedua, manajer yang diberi peran untuk mencapai sasaran anggaran diberi alokasi sumber daya yang memadai untuk mencapai sasaran anggaran. Dengan persepsi yang jelas tentang sasaran anggaran yang harus dicapai dan dengan alokasi sumber daya yang memadai untuk mencapai sasaran tersebut, manajer akan memiliki komitmen, suatu kesanggupan untuk mencapai sasaran anggaran. Proses penyusunan anggaran yang mengakibatkan para manajer memiliki komitmen untuk mencapai sasaran anggaran menghasilkan anggaran yang berupa self-imposed budget. Anggaran semacam ini menimbulkan motivasi dalam diri setiap manajer untuk mencapai sasaran anggaran. Selanjutnya, perbedaan lain antara anggaran dan perakiraan adalah tidak adanya proses review dan persetujuan dalam penyusunan anggaran. Perakiraan ditujukan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang
berdasarkan berbagai asumsi kondisi tertentu. Misalnya, jika Departemen Keuangan membuat perakiraan kas, departemen tersebut akan menyusun berbagai asumsi mengenai penjualan dan pembelian jasa dan barang di dalam jangka waktu yang dicakup oleh perakiraan. Anggaran merupakan rencana aktivitas yang akan menjadi pedoman untuk melaksanakan serangkaian aktivitas tertentu di masa yang akan datang. Proses penyusunan anggaran memerlukan berbagai tahap berikut ini. Yang pertama, penetapan sasaran oleh manajer atas. Yang kedua, pengajuan usulan oleh aktivitas dan taksiran sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut oleh manajer bawah. Yang ketiga, review oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh manajer bawah. Yang keempat, persetujuan oleh manajer atas tersebut usulan anggaran yang diajukan oleh manajer bawah. Review memerlukan kemampuan manajer atas dalam memahami aktivitas yang seharusnya dilaksanakan oleh manajer bawah dalam mencapai sasaran anggaran. Review dilakukan melalui proses negosiasi antara manajer atas dengan manajer bawah mengenai efektivitas yang disusulkan oleh manajer bawah untuk mencapai sasaran anggaran dan usulan jumlah sumber daya yang dipandang memadai untuk melaksanakan aktivitas tertentu. Negosiasi ini juga dapat digunakan oleh manajer atas untuk menilai sampai seberapa jauh manajer bawah memiliki persepsi yang benar mengenai sasaran anggaran. Karena anggaran berisi komitmen manajer perusahaan penyusunan anggaran, maka anggaran merupakan tolak ukur terbaik kinerja manajer. Oleh karena itu, tidaklah mudah melakukan revisi anggaran, selama kondisi yang dipakai sebagai dasar penyusunannya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jika anggaran seringkali direvisi, anggaran tidak lagi dapat dipakai sebagai tolak ukur kinerja manajer. Penyimpangan yang terjadi dalam penyusunan anggaran dianalisis dan dicari penyebabnya. Untuk dasar bagi penyusunan anggaran dalam merancang tindakan koreksi yang diperlukan untuk mencapai penilaian kinerja penyusun anggaran. Di lain pihak, hasil perakiraan tidak pernah dibandingkan dengan apa yang diperkirakan dan tidak pernah dilakukan analisis untuk menemukan penyebab terjadinya penyimpangan perakiraan. Selanjutnya, kedudukan anggaran dalam perencanaan menyeluruh perusahaan. Proses penyusunan anggaran merupakan tahap akhir proses penyusunan menyeluruh perusahaan, atau total business planning. Ditinjau dari jangka waktu yang dicakup, anggaran mencakup jangka waktu yang paling pendek di antara rencana yang lain dalam perencanaan menyeluruh perusahaan. Perencanaan menyeluruh perusahaan dilaksanakan melalui 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama, penetapan filosofi dan misi. Yang kedua, penetapan tujuan dan strategi. Yang ketiga, penyusunan program. Dan yang keempat, penyusunan anggaran. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Evin Kristiani Putri. Saya akan menjelaskan tentang tahap 1 penetapan filosofi dan misi. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar basic belief yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Filosofi merupakan apa yang sebaiknya dikerjakan dan apa yang sebaiknya tidak dikerjakan oleh perusahaan. Filosofi juga memberikan landasan bagi manajemen untuk menjalankan bisnis perusahaan. Dengan filosofi yang tertanam dalam diri setiap manajer, perusahaan akan memiliki keunikan yang membedakan perusahaan tersebut dengan perusahaan pesaing dan dengan perusahaan lainnya. Filosofi juga memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, mengapa perusahaan dalam bisnis? Yang kedua, bagaimana perusahaan melaksanakan bisnis?
Selanjutnya, misi atau mission merupakan fokus utama bisnis perusahaan yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Yang pertama, dalam bisnis apa perusahaan menempatkan diri? Yang kedua, apa yang terbaik yang mampu dilakukan oleh perusahaan dalam bisnis? Yang ketiga, kebutuhan customer apa yang dipenuhi dengan bisnis perusahaan? Yang keempat, kebutuhan siapa yang dipenuhi oleh perusahaan? Yang kelima, dalam bisnis apa perusahaan bergerak? Misi menjadikan perusahaan mengarah kepada fokus yang benar-benar menjadi bidang usahanya dan menjadikan perusahaan excellent dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya, tahap kedua atau penetapan tujuan goals dan strategi. Tujuan adalah akhir suatu kegiatan, hasil yang dicapai. Bagi perusahaan secara keseluruhan, tujuan memberikan jawaban atas pertanyaan kemana perusahaan akan berjalan. Pertanyaan berikut ini membantu dalam menyusun tujuan perusahaan, yaitu pertama, kita akan mengetahui kemana perusahaan akan berjalan di masa yang akan datang. Maka yang perlu kita lakukan adalah pertama, alternatif apa saja yang tersedia bagi perusahaan. Yang kedua, faktor-faktor berikut ini perlu dipertimbangkan dalam penyusunan sasaran perusahaan. Yang ketiga, kemana kekuatan yang dimiliki akan mengarahkan perusahaan di masa yang akan datang. Yang keempat, bagaimana prioritas perusahaan. Pertanyaan kedua yaitu mengarahkan bagaimana perusahaan mencapai tujuan. Hal yang perlu kita ketahui atau kita antisipasi. Pertama, alternatif tindakan apa saja yang tersedia bagi perusahaan. Kedua, alasan apa saja yang mendukung atau menentang setiap alternatif tersebut. Yang ketiga, alternatif apa saja yang sepadan dengan sumber-sumber dan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, strategi adalah pola tindakan untuk mengarahkan dan mengarahkan sebuah sumber daya untuk mewujudkan visi organisasi. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini dapat membantu dalam menyusun strategi perusahaan. Yang pertama, bagaimana karakteristik umum pemakai jasa tersebut? Yang kedua, mengapa mereka membeli jasa perusahaan? Tahap 3, yaitu penyusunan program. Penyusunan program merupakan proses pengambilan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh perusahaan dan taksiran jumlah sumber daya yang akan dialokasikan kepada setiap program tersebut. Program juga memberikan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang akan melaksanakan strategi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik. Dalam perusahaan yang bertujuan untuk mencari laba, setiap produk atau keluarga produk atau juga disebut produk lain merupakan suatu program. Selanjutnya tahap 4, yaitu penyusunan anggaran. Dalam penyusunan anggaran, program-program diterjemahkan sesuai dengan tanggung jawab setiap manajer dalam melaksanakan program atau bagian dari program tersebut. Penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran setiap manajer dalam melaksanakan program atau bagian dari program itu sendiri. Fungsi anggaran. Fungsi anggaran yang pertama adalah anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil operasi sesungguhnya. Yang keempat, sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen menunjuk bidang yang kuat. Yang kelima, sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasikan manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, yang terakhir adalah sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menghubungkan manajer bawah dengan manajer atas. Selanjutnya yaitu organisasi penyusunan anggaran. Yang pertama, komite anggaran. Komite anggaran terdiri dari direktur utama sebagai ketua merangkap anggota komite, direktur pemasaran, direktur produksi, direktur keuangan dan administrasi sebagai anggota komite,
dan manajer Departemen Keuangan sebagai sekretaris komite. Berikut adalah gambar struktur organisasi penyusunan anggaran. Dapat kita lihat pada buku halaman 503, gambar 10.3. Pada gambar ini, terdapat 3 pihak utama yang terkait dalam penyusunan anggaran, yaitu Komite Anggaran, Departemen Anggaran, dan para manajer pusat pertanggungjawaban. Berikut adalah tugas Komite Anggaran. Yang pertama, merumuskan sasaran anggaran dan kebijakan pokok perusahaan untuk tahun anggaran. Yang kedua, menyampaikan informasi mengenai tujuan dan kebijakan pokok tersebut kepada para manajer pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, menelaah rancangan anggaran yang diajukan oleh para manajer pusat pertanggungjawaban. Yang keempat, melakukan negosiasi dengan para manajer pusat pertanggungjawaban mengenai rancangan anggaran yang mereka ajukan. Yang kelima, mengajukan rancangan anggaran perusahaan secara keseluruhan kepada Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham. Yang keenam, menelaah anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan RUPS. Yang ketujuh, melakukan negosiasi dengan para manajer di pusat pertanggungjawaban mengenai anggaran yang telah disahkan oleh RUPS. Dan yang terakhir, melakukan revisi anggaran sesuai dengan kebijakan Rapat Umum Pemegang Saham. Selanjutnya yaitu Departemen Anggaran. Berikut adalah rincian fungsi dari Departemen Anggaran. Yang pertama, menerbitkan prosedur dan formulir untuk menyiapkan rancangan anggaran setiap pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. Yang kedua, mengkoordinasi dan menerbitkan asumsi-asumsi yang dipakai sebagai dasar penyusunan anggaran perusahaan. Yang ketiga, membantu setiap manajer pusat pertanggungjawaban dalam menyusun rancangan anggaran pusat pertanggungjawaban. Yang keempat, mengadministrasikan proses perubahan dan penyesuaian anggaran perusahaan. Yang kelima, menganalisis rancangan anggaran dan memberikan rekomendasi kepada komite anggaran. Yang keenam, menganalisis realisasi anggaran, menafsirkan hasil-hasilnya, dan membuat laporan ringkas mengenai hasil analisisnya tersebut kepada direksi. Dan yang terakhir, mengelola rancangan anggaran pusat pertanggungjawaban menjadi rancangan anggaran induk atau master budget. Selanjutnya, penyusunan anggaran aspek teknis. Yang pertama, anggaran induk terdiri dari 3 komponen, yaitu anggaran operasi atau operating budget, anggaran modal atau capital budget, dan anggaran keuangan atau financial budget. Yang kedua, anggaran operasi bersangkutan dengan aktivitas untuk menghasilkan laba perusahaan. Hasil akhir proses penyusunan anggaran operasi adalah laporan laba rugi proyeksian atau project income statement. Yang ketiga, anggaran modal bersangkutan dengan tambahan dan pengurangan aktivitas tetap perusahaan. Anggaran modal disusun berdasarkan perakiraan penjualan jangka panjang. Dan yang terakhir, anggaran keuangan bersangkutan dengan aliran kas masuk dan kas keluar. Karena banyak kegiatan keuangan baru dapat diketahui setelah anggaran operasi disusun, maka penyusunan anggaran operasi lebih awal dibandingkan dengan anggaran-anggaran yang lain. Atau master budget. Selanjutnya, penyusunan anggaran aspek teknis. Yang pertama, anggaran induk terdiri dari 3 komponen, yaitu anggaran operasi atau operating budget, anggaran modal atau capital budget, dan anggaran keuangan atau financial budget. Yang kedua, anggaran operasi bersangkutan dengan aktivitas untuk menghasilkan laba perusahaan. Hasil akhir proses penyusunan anggaran operasi adalah laporan laba rugi proyeksian atau project income statement. Yang ketiga, anggaran modal bersangkutan dengan tambahan dan pengurangan aktivitas tetap perusahaan. Anggaran modal disusun berdasarkan perakiraan penjualan jangka panjang. Dan yang terakhir, anggaran keuangan bersangkutan dengan aliran kas masuk dan kas keluar. Karena banyak kegiatan keuangan baru dapat diketahui setelah anggaran operasi disusun, maka penyusunan anggaran operasi lebih awal dibandingkan dengan anggaran-anggaran yang lain. Saya Happy Dayana, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, Friska. Jadi, di sini ada sebuah gambar. Gambar ini merupakan
gambar hubungan antara anggaran induk dan antara komponennya. Sebelum saya menjelaskan tabel ini, saya akan memberitahu terlebih dahulu, anggaran induk itu terdiri dari 3 anggaran utama. Yang pertama anggaran operasi, yang kedua anggaran modal, dan yang ketiga anggaran keuangan. Dan yang di tabel ini, masing-masing komponennya ini sudah dipecah-pecah menjadi komponen yang lebih detail dari masing-masing komponen utama tersebut. Nah, kita lihat di sini ada rancangan anggaran penjualan. Anggaran penjualan ini akan diserahkan ke anggaran biaya per pusat pertanggungjawaban untuk dicatat biaya-biaya apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan penjualan tersebut. Biaya-biaya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama biaya produksi, yang kedua biaya administrasi dan umum, dan yang ketiga biaya pemasaran. Kemudian, biaya-biaya yang sudah dicatat ini akan diserahkan ke laporan laba rugi proyeksian untuk ditentukan apakah penjualan tersebut menghasilkan laba atau rugi bagi perusahaan. Selain diserahkan ke laporan laba rugi, biaya-biaya ini juga diserahkan ke anggaran kas untuk dicatat yang kemudian akan menghasilkan neraca proyeksian yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam merancang perubahan modal kerja ke depannya. Kita balik lagi ke anggaran penjualan. Anggaran penjualan ini juga diserahkan ke anggaran kas loh. Kenapa? Karena anggaran kas juga membutuhkan informasi mengenai penjualan tersebut supaya bisa membuat neraca proyeksian yang akan menghasilkan hasil akhir rancangan perubahan modal kerja. Kemudian kita lihat di sini ada rancangan anggaran modal. Rancangan anggaran modal ini timbul karena ada perakiraan penjualan jangka panjang dari perusahaan tersebut. Maka dari itu timbul rancangan anggaran modal, dan rancangan anggaran modal ini akan diserahkan ke rancangan anggaran kas yang pada akhirnya juga akan dibuat neraca proyeksian untuk membantu perusahaan merancang perubahan modal kerja. Kemudian selanjutnya, penyusunan anggaran aspek teknis. Jadi ini masih membahas mengenai tabel sebelumnya sebenarnya. Jadi di sini kita lihat anggaran operasi itu terdiri dari laporan laba rugi proyeksian yang sudah kita bahas tadi, di mana laporan laba rugi proyeksian ini dilampiri dengan 4 anggaran ini. Sambil membahas ini, kita bisa sambil melihat tabel yang tadi, di mana tabel tadi juga ada di modul halaman 505. Di mana jadi anggaran operasi itu terdiri dari 4 anggaran. Yang pertama anggaran penjualan, kemudian anggaran biaya per pusat pertanggungjawaban yang terdiri dari 3 biaya yang kita bahas tadi, yaitu biaya produksi, biaya administrasi, dan biaya pemasaran. Selanjutnya ada anggaran persediaan produk jadi, dan kemudian ada anggaran kos penjualan atau cost of sales budget. Kemudian selanjutnya, saya akan membahas mengenai proses penyusunan anggaran induk perusahaan, di mana proses penyusunan anggaran induk perusahaan ini melalui banyak sekali proses. Totalnya ada 17 proses, di mana saya akan membahas satu persatu proses tersebut dan menjelaskannya kepada kalian. Kita mulai. Proses pertama, tahapan pertama, Komite Anggaran akan menyusun pedoman anggaran yang berisi kebijakan pokok perusahaan dalam bidang pemasaran, produksi, sumber daya manusia, keuangan, dan umum. Jadi, dalam proses penyusunan anggaran induk itu, ada sebuah komite yang bernama Komite Anggaran, di mana di tahap paling awal ini, Komite Anggaran akan menyusun pedoman anggaran atau budget guideline yang berisi mengenai kebijakan pokok perusahaan dari segala bidang, dari bidang pemasaran hingga bidang yang umum. Kemudian, proses yang kedua akan dilakukan penyusunan rancangan anggaran penjualan oleh Departemen Pemasaran berdasarkan kebijakan pokok perusahaan dan perakiraan penjualan jangka pendek. Jadi di tahap kedua ini akan dilakukan penyusunan rancangan anggaran penjualan. Jadi yang paling pertama disusun itu adalah rancangan anggaran penjualan. Anggaran penjualan ini akan disusun oleh Departemen Pemasaran yang mengacu pada kebijakan pokok perusahaan yang kita buat di tahap pertama tadi, yaitu budget guideline dan perakiraan penjualan jangka pendek perusahaan. Tahap ketiga akan dilakukan penyusunan rancangan anggaran biaya per pusat pertanggungjawaban berdasarkan kebijakan pokok perusahaan
dan rancangan anggaran penjualan oleh para manajer pusat pertanggungjawaban, di mana manajer pusat pertanggungjawaban ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ini, 3 kelompok ini. Jadi di tahap ketiga ini, rancangan anggaran akan disusun rancangan anggaran biaya per pusat pertanggungjawaban. Dan anggaran biaya per pusat pertanggungjawaban ini akan disusun berdasarkan 2 acuan. Yang pertama, budget guideline, kebijakan pokok perusahaan. Dan yang kedua, rancangan anggaran penjualan. Rancangan anggaran biaya per pusat ini akan dilakukan oleh para manajer pusat pertanggungjawaban yang dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Yang pertama, ada pusat pertanggungjawaban produksi yang ditanggungjawabkan oleh departemen-departemen di bawah fungsi pemasaran. Yang kedua, ada pusat pertanggungjawaban pemasaran yang ditanggungjawabkan oleh departemen-departemen di bawah fungsi pemasaran juga. Dan yang terakhir ada pusat pertanggungjawaban administrasi dan umum yang dibawahi oleh departemen-departemen di bawah fungsi keuangan, akuntansi, dan umum. Kemudian tahapan selanjutnya, tahap keempat, yaitu penyusunan rancangan anggaran sediaan produk jadi oleh Departemen Produksi. Jadi di tahap keempat ini akan disusun rancangan anggaran sediaan produk jadi yang akan dimiliki oleh perusahaan di masa yang akan datang, anggaran ya. Dan anggaran ini akan dilakukan dan disusun oleh Departemen Produksi. Jadi Departemen Produksi membuat rancangan anggaran sediaan produk jadi. Kemudian kita lanjut ke tahap yang kelima. Di tahap kelima ini akan dilakukan penyusunan rancangan anggaran kas penjualan oleh Departemen Anggaran berdasarkan rancangan anggaran biaya produksi. Rancangan anggaran kos penjualan oleh Departemen Anggaran berdasarkan rancangan anggaran biaya produksi dan rancangan anggaran sediaan produk jadi berdasarkan rancangan anggaran penjualan. Jadi di tahap kelima ini memang agak berbelit-belit ya kalimatnya, tapi saya akan menjelaskan secara sederhana. Jadi di tahap kelima ini akan disusun 3 jenis rancangan anggaran. Yang pertama adalah rancangan anggaran kas penjualan, di mana rancangan anggaran kas penjualan ini akan disusun oleh Departemen Anggaran mengacu pada rancangan anggaran biaya produksi. Yang kedua ada rancangan anggaran kos penjualan. Anggaran kos penjualan ini akan disusun oleh Departemen Anggaran berdasarkan atau mengacu pada rancangan anggaran biaya produksi juga. Kemudian yang terakhir, rancangan anggaran sediaan produk jadi yang akan disusun berdasarkan rancangan anggaran penjualan. Begitu sederhananya. Kemudian, tahapan yang keenam yaitu penyusunan rancangan laporan laba rugi proyeksian berdasarkan rancangan anggaran penjualan, rancangan anggaran kas penjualan, rancangan anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya administrasi, dan umum. Jadi, di tahap ke-6 ini akan disusun rancangan laporan laba rugi proyeksian yang kita bahas tadi. Laba rugi proyeksian ini akan mencakup rancangan anggaran penjualan, rancangan anggaran kas penjualan, rancangan anggaran biaya pemasaran, dan rancangan anggaran biaya administrasi dan umum. Jadi, semua rancangan anggaran dari penjualan hingga biaya ini akan menjadi komponen di laporan laba rugi proyeksian yang akan menentukan laba atau ruginya perusahaan jika menghasilkan penjualan sebanyak XXX dengan biaya sebanyak XXX. Kemudian tahap yang ketujuh akan dilakukan penyusunan rancangan anggaran modal berdasarkan perakiraan penjualan jangka panjang. Sederhana ya, jadi di sini akan disusun rancangan anggaran modal, dan rancangan anggaran modal ini akan disusun berdasarkan perakiraan penjualan jangka panjang yang mungkin akan dicapai oleh perusahaan ke depannya yang sudah ditentukan di awal tadi. Kemudian tahapan yang ke-8 yaitu akan dilakukan penyusunan rancangan anggaran kas berdasarkan rancangan anggaran penjualan, rancangan biaya per pusat pertanggungjawaban, dan rancangan anggaran modal. Di tahap ke-8 bisa kita simpulkan akan disusun rancangan anggaran kas. Rancangan anggaran kas ini akan didasarkan pada rancangan yang sudah ada. Ada 3 rancangan anggaran yang mendasari rancangan anggaran kas yang disusun itu. Yang pertama anggaran penjualan, yang kedua rancangan biaya per pusat pertanggungjawaban, dan yang ketiga rancangan anggaran modal. Tahap selanjutnya tahap 9. Di tahap 9 kita akan menyusun rancangan neraca yang diproyeksikan berdasarkan rancangan anggaran kas dan berbagai asumsi yang lain.
Jadi di tahap ke-9 ini akan disusun rancangan neraca yang mungkin akan neraca yang akan dapat menggambarkan kondisi perusahaan. Di mana neraca ini akan diproyeksikan berdasarkan rancangan anggaran kas yang sudah ditentukan dan sudah disusun di awal tadi, dan asumsi-asumsi lain yang akan membangun neraca tersebut. Tahap selanjutnya tahap 10. Di tahap ke-10 ini akan dilakukan penyusunan rancangan anggaran modal kerja. Jadi jika di tahap 7 tadi kita sudah menyusun anggaran modal berdasarkan perakiraan penjualan jangka panjang, dan di tahap lainnya juga sudah ada ditentukan kan rancangan anggaran modalnya. Nah, di tahap ke-10 ini akan ditentukan rancangan anggaran modal utamanya. Kemudian tahap ke-11, di tahap ke-11 akan dilakukan penelaahan rancangan anggaran biaya pusat pertanggungjawaban yang akan dilakukan oleh komite anggaran. Jadi di tahap ke-11 ini, biaya-biaya yang sudah di list tadi, yang ada 3 biaya itu, ada biaya administrasi, biaya kas, biaya produksi. Nah, biaya-biaya ini akan ditelaah oleh komite anggaran. Apakah biaya tersebut itu masuk akal, apakah biaya itu dapat disetujui. Nah, itu semua ada di bawah tangannya komite anggaran ya. Kemudian tahap ke-12 akan dilakukan negosiasi rancangan anggaran biaya pusat pertanggungjawaban antara para manajer pusat pertanggungjawaban dengan komite anggaran. Jadi, di tahap ke-12 ini akan dilakukan negosiasi loh. Negosiasi ini dilakukan oleh siapa saja? Dilakukan oleh para manajer pusat pertanggungjawaban dengan komite anggaran. Hal ini untuk mendiskusikan mengenai rancangan anggaran biaya pusat pertanggungjawaban yang terdiri dari 3 jenis biaya tadi itu. Apakah akan disetujui atau ada yang mau diubah atau apapun itu akan dinegosiasikan di tahap ke-12 ini. Kemudian tahap ke-13 itu lanjutannya dari tahap ke-12 dong tentunya kan. Nah, di tahap ke-13 ini akan disetujui itu apabila negosiasi tersebut berhasil tentunya. Apabila biaya-biaya tersebut itu dirasa masuk akal dan dirasa bisa membantu perusahaan untuk menjadi lebih baik. Nah, jika itu terjadi, maka rancangan anggaran biaya pusat pertanggungjawaban itu akan disetujui oleh komite anggaran. Kemudian tahap ke-14, di tahap ke-14 ini akan dilakukan penyesuaian rancangan anggaran induk oleh Departemen Anggaran sebagai akibat dari hasil proses negosiasi antara para manajer pusat pertanggungjawaban dengan komite anggaran. Nah, di tahapan sebelumnya, tahap ke-12, kan ada dilaksanakan negosiasi itu antara para manajer pusat dan komite anggaran. Nah, hasil dan proses negosiasi ini menyebabkan suatu hal yang harus disesuaikan lagi, harus dilakukan penyesuaian. Nah, hal ini akan dilakukan oleh Departemen Anggaran. Departemen Anggaran akan melakukan penyesuaian rancangan anggaran induk yang sudah dinegosiasikan oleh kedua belah pihak itu. Kemudian tahapan ke-15, jika negosiasi tersebut sudah berhasil, sudah ditelaah, sudah dianggap fix, sudah disetujui, nah, tahapan selanjutnya yaitu mengajukan rancangan anggaran induk tersebut kepada Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi, rancangan anggaran induk itu akan diajukan ke Dewan Komisaris perusahaan yang memegang sebagian besar saham perusahaan dan diajukan ke pemegang saham perusahaan biasa atau investor melalui rapat umum pemegang saham. Hal ini akan dilakukan oleh komite anggaran, di mana hal ini dilakukan guna untuk meminta pendapat, untuk meminta persetujuan dari pemilik-pemilik perusahaan apakah anggaran tersebut dianggap layak dan dapat membangun perusahaan atau tidak. Kemudian di tahap ke-16 akan dilakukan penelaahan rancangan anggaran induk oleh Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi setelah di tahap ke-15 diajukan, rancangan anggaran induk itu diajukan ke Dewan Komisaris dan RUPS, di tahap ke-16 rancangan anggaran induk itu akan ditelaah oleh Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham.
apakah rancangan anggaran induk itu dapat dipakai atau tidak, baik atau tidak. Nah, itu akan ditelaah di tahap ke-16 ini. Kemudian tahap yang terakhir, yaitu tahap ke-17, tahap finalnya. Jika kita awalnya sudah membuat rancangan anggaran kan, melalui banyak proses, kemudian kita mengajukan rancangan tersebut ke Dewan Komisaris dan RUPS, kemudian ditelaah oleh mereka. Nah, jika semua proses itu disetujui, rancangan anggaran induk itu dirasa masuk akal oleh Dewan Komisaris dan RUPS, tahap selanjutnya yaitu tahap terakhir, pengesahan rancangan anggaran induk menjadi anggaran induk perusahaan oleh RUPS. Jadi tahap 17 ini, Dewan Komisaris dan RUPS ini sudah menyetujui rancangan anggaran tersebut. Rancangan anggaran tersebut dianggap sudah dapat digunakan karena masuk akal dan dianggap bisa membawa perusahaan untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi. Nah, di tahap 17 inilah rancangan anggaran induk itu akan disahkan, bukan menjadi rancangan lagi, tetapi menjadi anggaran induk perusahaan yang sesungguhnya, di mana hal ini dilakukan oleh melalui rapat umum pemegang saham. Aspek perilaku. Tahap-tahap proses pengendalian anggaran atau budgetary control process terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap penetapan sasaran. Yang kedua, tahap implementasi. Yang ketiga, tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Yang pertama, tahap penetapan sasaran. Tujuan perusahaan kemudian dirinci lebih lanjut ke dalam sasaran atau GOT dan dibebankan pencapaiannya kepada manajer tertentu dalam proses penyusunan anggaran. Sasaran adalah target tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, tahap implementasi. Tahap ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, komunikasi anggaran. Yang kedua, kerjasama dan koordinasi. Komunikasi anggaran. Manajer fungsi anggaran bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan anggaran yang telah disahkan kepada para manajer jenjang menengah dan bawah. Kerjasama dan koordinasi. Implementasi anggaran yang berhasil memerlukan kerjasama yang memiliki berbagai macam keterampilan dan bakat. Sedangkan koordinasi adalah seni penggabungan secara efektif semua sumber daya organisasi. Yang ketiga, tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Dalam tahap ini, kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang dicantumkan dalam anggaran untuk menunjukkan bidang masalah dalam organisasi dan menyatakan tindakan pembetulan yang menandai bagi kinerja yang berada di bawah standar. Karakteristik anggaran yang baik. Karakteristik anggaran yang baik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, anggaran disusun berdasarkan program. Proses manajemen perusahaan dimulai dengan perencanaan strategik atau strategic planning, yang di dalamnya terjadi proses penetapan tujuan perusahaan dan penetapan kepada setiap program tersebut. Yang kedua, anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat pertanggungjawaban yang dibentuk dalam organisasi perusahaan. Menurut karakteristik masukan dan keluarannya, pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan dapat dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, pusat biaya, yang kedua, pusat pendapatan, yang ketiga, pusat laba, dan yang keempat, pusat investasi. Yang ketiga, anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Untuk menghasilkan anggaran yang dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan sekaligus sebagai alat pengendalian, penyusunan anggaran harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi para manajer pusat pertanggungjawaban dalam proses penyusunan anggaran. Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh 2 pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pembuat keputusan tersebut. Yang kedua, organisasi anggaran. Penyusunan anggaran memerlukan organisasi yang memisahkan fungsi penyusunan anggaran, fungsi penelaahan atau review, dan pengesahan atau approve, usulan anggaran,
dan fungsi administrasi anggaran. Penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengirim peran dalam proses penyusunan anggaran dan sebagai alat pengukur kinerja manajer dalam pelaksanaan anggaran. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian kegiatan organisasi, karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi dan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami minta maaf. Terima kasih dan selamat pagi.